Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang akan mempresentasikan tentang nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Nika Yunika dari Prodi MKS sebagai moderator, dan presentasi akan disampaikan oleh pemateri 1. Saya silahkan untuk pemateri 1, Saudara Aji. Silahkan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Muhammad Fauzi, pemateri ke-1 dari kelompok 5. Saya akan sedikit memaparkan tentang nilai-nilai anti korupsi, mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa yang menyebabkan terjadinya korupsi itu ada 2 faktor. Yang satu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri sendiri atau individu. Sedangkan faktor eksternal itu datang dari atau berasal dari lingkungan atau sistem. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat atau tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi tersebut yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. Yang satu adalah kejujuran. Kejujuran menurut Sugono, kata jujur itu dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong atau tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting, terutama bagi kehidupan mahasiswa. Karena tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Dan juga selain itu, jika seorang mahasiswa pernah melakukan atau melakukan kecurangan, kebohongan, itu akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Yang kedua adalah kepedulian. Definisi peduli menurut Sugono itu adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian itu sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Karena mahasiswa itu sebagai calon pemimpin masa depan. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Dan juga ada beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian tersebut. Di antaranya adalah dengan menciptakan suasana kampus sebagai atau menjadi rumah kedua. Dimaksudkan agar kampus menjadi tempat untuk mahasiswa berkarya, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler, tanpa adanya batasan ruang gerak dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Karena mahasiswa itu sebagai calon pemimpin masa depan. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Dan juga ada beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian tersebut. Di antaranya adalah dengan menciptakan suasana kampus sebagai atau menjadi rumah kedua. Dimaksudkan agar kampus menjadi tempat untuk mahasiswa berkarya, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler, tanpa adanya batasan ruang gerak dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Karena mahasiswa itu sebagai calon pemimpin masa depan.
Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Dan juga ada beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian tersebut. Di antaranya adalah dengan menciptakan suasana kampus sebagai atau menjadi rumah kedua. Maksudnya atau rumit untuk diselesaikan. Makin bijaksana dalam mengambil keputusan, di mana permasalahannya itu semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan. Mungkin dari masa pendidikannya, dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa itu dibiasakan untuk tidak hidup boros, banyak gaya, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya. Dan yang kedelapan, keberanian. Jika kita temui di dalam kampus ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Memang terkadang mahasiswa itu tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Dan juga jika mahasiswa mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan. Dan yang terakhir adalah keadilan. Berdasarkan arti katanya, itu adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak terlalu depan dan tidak terlalu belakang. Karena bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya, agar mahasiswa itu dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dalam masa perkuliahan, setiap mahasiswa perlu didorong untuk mencari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan sesama mahasiswa yang lain. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan, di mana permasalahannya itu semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan. Sering kita jumpai mahasiswa yang malas, sering absen, motivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kedisiplinan. Dengan kondisi demikian, otomatis dosen dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin mahasiswa dalam belajar dan berperilaku di kampus. Dan yang kelima, tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi dari kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut dan dipersilahkan dan diperkarakan. Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya dan berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas. Karena mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibandingkan mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Terus selanjutnya nilai-nilai anti korupsi nomor 6 yaitu kerja keras. Bekerja keras
didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan yang jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Itu semuanya penting sekali bagi bahwa kemauan mahasiswa itu harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi, karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk biasa menguasai orang lain. Dan yang ketujuh itu sederhana. Gaya hidup mahasiswa itu merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup masyarakat di sekitarnya, gaya hidup sederhana itu sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa menganyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa itu dibiasakan untuk tidak hidup boros, banyak gaya, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya. Dan yang kedelapan, keberanian. Jika kita temui di dalam kampus ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Memang terkadang mahasiswa itu tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Dan juga jika mahasiswa mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan. Dan yang terakhir adalah keadilan. Berdasarkan arti katanya, itu adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak terlalu depan dan tidak terlalu belakang. Karena bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya, agar mahasiswa itu dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dalam masa perkuliahan, setiap mahasiswa perlu didorong untuk mencari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan sesama mahasiswa yang lain. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan, di mana permasalahannya itu semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan. Mungkin dari saya tentang nilai-nilai anti korupsi dicukupkan sekian, dan akan dibahas kembali atau akan dilanjutkan dengan pembahasan prinsip-prinsip anti korupsi oleh pemateri kedua. Pemateri kedua, Saudara Dian, silahkan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurjaman, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan mengulas sedikit tentang prinsip-prinsip anti korupsi, yang mana kata korupsi sudah menjadi konsumsi umum di kalangan masyarakat. Asumsi besar yang dapat dibangun bahwa praktek korupsi ini merupakan masalah terumit yang dihadapi oleh setiap pola kewarganegaraan di dunia. Di sini prinsip-prinsip anti korupsi ini mencakup 5 hal.
Di antaranya yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas yang berarti kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kinerja. Seluruh lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan dalam bentuk konvensi atau lebih dikenal dengan kata de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya ataupun pada level lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua yakni transparansi. Transparansi ini sangat penting sekali karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan harus mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui publik. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi ini mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk menjunjung tinggi kepercayaan karena hal itu merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua untuk melanjutkan hidup di masa yang akan datang. Lanjut kepada prinsip yang ketiga, yakni kewajaran. Prinsip kewajaran atau dalam bahasa Inggris disebut fairness. Prinsip ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran. Sifat dari ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yakni konferensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Itulah prinsip nomor ketiga. Selanjutnya prinsip nomor keempat, yakni kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur kata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara serta masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi saja, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, ataupun undang-undang yang lainnya yang dapat mempermudah masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja serta penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Dan yang terakhir, menuju kepada prinsip anti korupsi yang nomor 5, yakni kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan ini adalah upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi segala bentuk korupsi yang ada di negara kita. Adapun bentuk kontrol kebijakan ini berupa partisipasi, evolusi, serta reformasi. Yang pertama, partisipasi. Partisipasi ini yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, evolusi. Evolusi yaitu menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Dan yang terakhir yakni reformasi. Reformasi yaitu mengontrol dengan cara mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai dan menggantinya dengan kebijakan yang dianggap sesuai atau baru serta lebih layak. Atau kembali lagi kepada yang tadi nomor 2, yakni evolusi. Itu mungkin untuk materi kedua tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Alhamdulillah untuk materi tersebut telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dia Nurjaman pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.